Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Atalah dari Fakultas Teknik, Prodi Geologi dengan NPM 21360100073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen klastik dan karbonat. Sebelum saya menjelaskan batuan sedimen klastik dan karbonat, saya ingin menjelaskan batuan sedimen itu apa. Apa itu batuan sedimen? Proses pembentukan batuan sedimen. Pertama kali pembentukan batuan sedimen terjadi ketika adanya pelapukan. Kemudian pelapukan itu bertransportasi. Setelah bertransportasi melakukan pengendapan. Kemudian setelah terjadinya pengendapan, kemudian ada yang namanya diagnosis, yaitu endapan sedimen yang mengalami tekanan memadat hingga menjadi batuan sedimen. Nah, kemudian batuan sedimen plastik. Batuan sedimen klasik terbentuk dari pengendapan kembali batuan-batuan asal. Dan batuan asal dapat berupa batuan beku, batuan sedimen itu sendiri, maupun batuan metamorf. Kemudian batuan ini memiliki susunan kimia yang sama dengan susunan kimia materi sedimen pembentukannya. Prosesnya, batuan mengalami penghancuran secara mekanik tanpa proses perubahan kimiawi. Kemudian batu yang besar mengalami kehancuran dan menjadi partikel lebih kecil. Pecahan batu ini terangkut oleh air hujan, angin, longsor, atau berguling-guling masuk ke dalam air sungai. Nah, kemudian contoh-contoh batuan sedimen klastik. Apa saja contohnya? Di antara contoh batuan sedimen klastik diantaranya yaitu batuan konglomerat yang memiliki struktur butir yang kasar, kemudian memiliki fragmen kebulat-bulatan, dan mineral penyusunnya sejenis atau campuran granit, rijang, kuarsa, dan lain-lain. Kemudian contoh batuan lainnya yaitu batuan breksi. Sifatnya seperti apa? Sifat batuan breksi seperti butiran bersifat coarse, fragmen runcing, dan mempunyai sudut. Hingga mineral penyusunnya kuarsa, kuarsit, granit, bisa masuk juga ke rijang dan batu gamping. Nah, yang kemudian batu pasir, ukuran butirnya kecil, komposisi batuan bermacam-macam. Kemudian warna didominasi berwarna lebih gelap, abu-abu, coklat, merah, atau kalau berwarna terangnya batu pasir berwarna putih dan kuning. Kemudian ada nama lagi batuannya batuan sel. Ukurannya butiran kecil paling halus. Mineralnya lempung, kuarsa, opal, kalsedon, klorid, dan biji besi. Dan memiliki dua tipe, yaitu batu lanau dan batu lempung atau serpi. Kemudian contoh batuan sedimen klasik, arkos. Memiliki batuan pasir dengan 25% atau lebih kandungan felsparnya, dan butirannya bersifat kasar, bertolak belakang dari batuan sel. Kemudian yang terakhir batu pasir kuarsa yang memiliki ukuran butir yang bulat dan 90% butiran terdiri dari kuarsa. Dan kemudian lanjut lagi ke batuan karbonat. Apa itu batuan karbonat? Batuan yang memiliki kandungan mineral karbonatnya lebih dari 50%, yang tersusun atas partikel karbonat plastik yang tersemenkan atau karbonat kristalin hasil presipitasi langsung. Nah, contohnya yaitu batu gamping yang mengandung kalsium karbonatnya 95%. Bagaimana terbentuknya? Terbentuk dari proses sedimentasi karbonat di lingkungan perairan atau dasar laut yang dipengaruhi oleh kadar garam, kedalaman, kejernihan air, dan bisa juga suhu. Kemudian batuan karbonat ini tidak harus selalu tergolong dalam batuan sedimen dan plastik. Contoh batuan gamping plastik yaitu batuan sedimen dengan kandungan mineral utama
adalah mineral karbonat atau kalsit. Nah, contoh batuannya yaitu batuan gamping. Mineralnya kalsit atau karbonat. Kemudian butirannya terdiri dari dua kelompok butiran cangkang dan non cangkang. Butiran dapat berupa pasir sampai berangkalan yang membentuk bervariasi menyujud sampai membulat. Contoh batuan karbonat dengan butiran sangat halus, lumpur gamping. Kemudian komposisi lainnya bisa saja litoklas atau cold grind atau ooite, kortoid. Kemudian batuan karbonat ini memiliki 4 komponen penyusun. Di antaranya skeletal grind, non-skeletal, migrate, dan semen. Atau sering kita sebut juga sparit. Nah, apa itu skeletal grind? Skeletal grind adalah butiran cangkang penyusun batuan karbonat yang terdiri dari seluruh mikrofosil. Cangkang ini merupakan alkem yang paling umum dijumpai dalam batu gamping. Nah, kemudian ada juga tadi non-skeletal grind. Apa itu non-skeletal grind? Non-skeletal grind yaitu komponen yang bukan merupakan atau berasal dari tubuh fosil atau murni dari prepitasi. Kemudian komponen yang ketiga, migrate. Migrate yaitu merupakan matriks yang umum yang berwarna gelap. Migrate memiliki ukuran butir kurang dari 4 mikrometer. Nah, kemudian yang terakhir yang komponen dari karbonat yaitu semen atau sparit. Merupakan material halus yang memiliki pengikat cantur butir dan mengisi rongga pori yang terendapkan setelah fragmen dan matriks. Kemudian juga ada 3 unsur yang mengamati batuan karbonat, yaitu diantaranya yaitu sortasi. Apa itu sortasi? Sortasi adalah pemilah. Nah, kemudian ada rounding. Rounding adalah kebundaran. Nah, baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari batuan sedimen klastik dan karbonat. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.